Halo sahabat sadar hukum di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Wahidono dari Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan bantuan hukum. Namun sebelum lihat video-video kami, subscribe dulu untuk tayangan pada video kami dan tonton terus video-video kami selanjutnya. Baik, saudara-saudara, sahabat sadar hukum di mana saja berada, saya akan menyampaikan terkait dengan materi bantuan hukum. Apa, siapa penerima dan siapa pemberi bantuan hukum. Bantuan hukum yang dimaksud di sini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yaitu layanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat miskin. Jadi kata kuncinya ada di miskin. Terus pertanyaannya, siapa pemberi bantuan hukum itu? Pemberi bantuan hukum adalah organisasi kemasyarakatan atau lembaga bantuan hukum yang bergerak di bidang hukum atau ormas yang bergerak di bidang hukum yang sudah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dan kemudian siapa penerima bantuan hukum itu? Penerima bantuan hukum adalah masyarakat atau kelompok masyarakat miskin dengan menunjukkan kartu identitas dan syarat surat keterangan miskin. Kemudian apa bantuan hukum itu? Bantuan hukum adalah layanan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Berupa apa saja layanan jasa hukum itu? Ada dua. Yang pertama yaitu litigasi. Layanan jasa hukum yang diberikan pada proses persidangan, dari persidangan tingkat pertama sampai tingkat kasasi sampai tingkat inkrah. Berarti sudah tidak ada upaya hukum lagi. Kemudian yang kedua, non litigasi. Bantuan hukum non litigasi adalah bantuan hukum yang diberikan, layanan jasa hukum yang diberikan di luar proses persidangan. Seperti contohnya, memberikan layanan penyuluhan hukum kepada masyarakat atau kelompok masyarakat miskin, memberikan bantuan konsultasi hukum secara gratis kepada masyarakat miskin, kemudian melakukan mediasi dan lain sebagainya. Ada 3 jenis perkara hukum yang dapat mendapatkan akses bantuan hukum. Yang pertama, perkara pidana. Yang kedua, perkara perdata. Dan yang ketiga, perkara tata usaha negara. Jadi, Bapak, saudara-saudara kita, sahabat sadar hukum di mana saja, kalau di sekitar kita atau tetangga kita ataupun mungkin keluarga kita yang termasuk dalam kategori miskin dan mereka sedang mengalami permasalahan, maka mereka bisa dibantu untuk mendapatkan layanan jasa hukum secara gratis tanpa dipungut sepersen pun. Dan bagaimana untuk mendapatkan layanan jasa hukum secara gratis ini? Masyarakat atau kelompok masyarakat dapat menghubungi atau mendatangi lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi di Kementerian Hukum di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau di kota-kota kabupaten di masing-masing saudara bertempat tinggal. Apabila saudara kesulitan untuk mendapatkan akses informasi, maka sahabat sadar hukum bisa menghubungi pihak-pihak terkait, khususnya yaitu para aparat penegak hukum. Bisa melalui kantor di mana unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum seperti Lapas, Bapas, kantor imigrasi, kantor Udenim, kantor Ubasan, atau balai harta peninggalan. Atau bisa melalui instansi yang lain terkait seperti pemerintah daerah, pengadilan negeri, kejaksaan negeri, atau langsung kepada lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi.
Jadi saudara sahabat hukum di mana saja berada, kita bisa membantu memberikan layanan informasi kepada mereka yang membutuhkan agar mereka dapat mendapatkan layanan jasa hukum, mereka dapat terakses dalam hal mendapatkan layanan keadilan. Dan kata kuncinya adalah ada di kartu miskin. Syaratnya mereka masyarakat atau kelompok masyarakat miskin yang akan mengajukan atau ingin mendapatkan layanan jasa hukum bisa datang ke tempat LBH tersebut dengan membawa kartu identitas diri, bisa berupa KTP atau surat keterangan lain yang menunjukkan identitas mereka, dan juga dilampiri dengan surat keterangan miskin. Dan nanti setelah mendatangi lembaga bantuan hukum akan disodori formulir untuk diisi. Jadi prosesnya mudah, tidak terlalu sulit, dan tanpa dipungut biaya sepersen. Demikian sahabat-sahabat hukum, informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saksikan terus video-video kami selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.